Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kejahatan terbesar. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang seorang wanita Samaria yang menemukan jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika wanita Samaria ini menemukan Yesus, kemudian ia menceritakan kepada orang-orang di Samaria tentang Yesus. Dan lewat kesaksian wanita Samaria ini, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Untuk lebih mudah memahami firman Tuhan ini, saya mengartikannya dengan ilustrasi. Coba bayangkan, ada sekelompok orang yang tersesat di padang pasir dan kehabisan air minum. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar mencari sumber air. Sebab dengan berpencar kemungkinan mereka mendapatkan mata air semakin besar. Akhirnya satu orang mendapatkan sumber mata air. Ia pun minum dan memuaskan dahaganya. Menurut Anda, bagaimana jika orang itu pergi begitu saja tanpa memberitahu teman-temannya sumber mata air yang ia temukan itu? Tentu saja teman-temannya akan marah dan berkata egois. Ada pepatah Arab yang berkata, kejahatan terbesar di padang pasir adalah ketika seseorang menemukan sumber mata air tetapi tidak mau memberitahukannya kepada orang lain. Sikap egois seperti ini adalah kejahatan. Sayangnya banyak orang seolah tidak peduli tentang hal ini. Di zaman egosentris seperti sekarang ini, orang hanya mencari keuntungannya sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Mereka tidak peduli. Mereka tidak ada rasa iba. Ingat, ada yang lebih penting dari sekedar menemukan mata air, yaitulah sumber mata air kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda sudah menemukan jalan keselamatan itu, tetapi tidak memberitahu kepada mereka yang belum kenal Yesus, sesungguhnya Anda belum bisa dikategorikan murid Yesus. Tidakkah kita kasihan kepada mereka yang menjalani kehidupan dengan sia-sia? Bagaimana mungkin kita yang sudah menemukan jalan keselamatan itu malah menyimpannya untuk kita sendiri? Reinhard Bonnke, penginjil terkenal, berkata seperti ini. Gereja yang tidak memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain adalah gereja yang terhilang. Kita adalah orang yang telah menemukan jalan keselamatan. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita perlu mensyukuri anugerah Tuhan ini. Namun, bersyukur saja tidak cukup. Tetapi kita harus menceritakan sumber mata air kehidupan itu kepada semua orang. Mari kita menjadi garam dan terang di dalam dunia yang gelap ini. Dan membawa jiwa yang tersesat datang kepada Tuhan Yesus agar mereka diselamatkan. Yang terakhir, jika Anda tidak mau menceritakan kabar keselamatan itu, saudara bisa bayangkan bagaimana dengan akhir hidup mereka? Apakah Anda tidak kasihan? Kabar keselamatan inilah yang selalu diberitakan oleh Edis TV. Beliau tidak takut memberitakan kabar keselamatan itu. Sungguh pun beliau dapat ancaman dan intimidasi. Yang ada di pikiran beliau adalah jiwa-jiwa diselamatkan.
Jangan lupa like, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah